jalan orang fasik. Dari sisi jari 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti selama yang dihidupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang bersama dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Berbahagialah kita yang Allah yang membaca dan menunjukkan kebenaran dalam kehidupan bersama. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, sebelum kita masuk dalam benar firman Tuhan, sebelum kita melihat satu persatu di nas kita pada saat ini, saya akan bertanya untuk kita, siapa sih di sini tidak mau berbahagia? Tidak mau, tentunya mau bagi semua. Ada yang mau tidak bahagia? Mau Jadi, kita semua ini sekali mau berbahagia. bahagia, ya. Atau ada yang tidak mau bahagia? Jangan begitu. Saya ingin sekali mau bahagia, apalagi kalau nanti punya anak. Orang ini calon-calon ibu-ibu. Oke, kita akan mau masuk ke satu. Sesuai dengan pertanyaan saya di sini bahwa siapa di sini tidak mau berbahagia? Tentunya kita semua ingin sekali Berbahagia. Berbahagia dalam hal apa dulu? Berbahagia untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Apa lagi? Mau berbahagia apa lagi? Berbahagia untuk orang tua yang baik. Oke, thank you. Apa lagi? Berbahagia tidak punya pacar. Kita jomblo mana gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita akan mau lihat Mazmur ini ditulis oleh Daud atau orang lain, dan tanggal penulisannya ini saya cari pada abad ke-10 hingga sampai ke 5 sebelum Masehi. Ya. Jadi poin yang pertama yang saya ambil dalam renungan kita adalah jalan orang benar. Ya. Nah, jadi orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang jahat atau orang fasik. Itulah orang benar. Ya. Dan kata berbahagia yang saya cari dalam bahasa Ibrani adalah ashere. Di sini asre. Ya. Yang artinya adalah diberkati. Ya. Yang artinya adalah diberkati. Dan berbahagia, orang yang berbahagia atau orang yang saleh adalah tentunya kesukaannya adalah tentang kebenaran. Ya. Dan orang yang benar juga adalah kasihnya, dan dia juga taat atas perintah Allah dan memisahkan diri dari kejahatan. Atau ada orang benar kesukaannya adalah yang jahat-jahat, atau kesukaannya adalah berbuat dosa. Tidak ada, ya. Orang benar adalah kesukaannya adalah menghindari hal-hal yang jahat. Begitu pula dengan orang fasik atau orang yang jahat. Orang jahat adalah orang yang tidak suka dengan kebenaran. Itulah orang orang fasik adalah orang yang tidak suka tentang hal rohani. Ya. Orang fasik ia lebih suka melakukan kejahatan daripada melayani Tuhan. Itulah orang fasik. Ya. Orang fasik adalah kesukaannya adalah berbuat jahat. Ya. Dia tidak suka dengan rohani-rohani, malah dia jauhkan. Saya percaya di sini kita semua di sini adalah anak-anak yang rohani. Anak-anak yang apa namanya? Yang suci.
itulah orang fasik ya. Dan ada kata pencemooh di sini. Kata pencemooh di sini adalah orang yang menghina sesamanya dan menganggap dirinya paling benar. Itulah pencemooh. Di antara kita ini memang tidak ada. Kita semua di sini adalah orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak pernah menghina teman. Ya, biasanya sih ibu-ibu yang biasanya yang melakukan, tapi tidak, di sini tidak ada. Itu di sana, bapak-bapak itu di sana. Di sini tidak ada ya. Itu adalah orang pencemooh ya. Jadi orang yang benar adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau suka mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Sedangkan orang yang jahat, orang fasik adalah kesukaannya adalah melakukan kejahatan atau melakukan yang tidak baik. Itulah yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang benar kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita melihat dari ayatnya 2b. Orang benar yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang benar ya. Orang yang benar diberkati oleh Allah dan tidak hanya diberkati bahkan orang benar itu berpaling dari kejahatan karena yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Itulah orang benar. Ya. Dan orang benar juga merenungkan siang dan malam yaitu firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan ini. Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tanam ke dalam hatinya. Begitu juga dengan kita sebagai pelajar, apalagi sebagai hamba Tuhan saat ini yang sedang dalam pembentukan. Ya. Setiap perintah-perintah Tuhan yang pernah disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini, jadi mari kita lakukan, mari kita renungkan siang dan malam firman ini. Bukan yang kita pendamkan di dalam hati kita sendiri. Kalau boleh kita ceritakan sama orang lain. Ya. Kita sampaikan kepada orang lain. Perintah-perintah firman Tuhan yang telah kita dengar, makanya telah kita renungkan siang dan malam dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Orang yang benar ini adalah berusaha mentaati firman Allah dan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Itu adalah orang yang benar. Dia taat dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita yang saat ini. Tidak asing lagi bagi kita sebagai hamba Tuhan. Dan ini bukannya kita adalah merenungkan firman Tuhan itu. Ya. Dan kita akan mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan yang telah kita dengar, bahkan yang sudah kita renungkan dalam setiap benar firman Tuhan. Ya. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang benar adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya. Tujuannya merenungkan firman Tuhan, berusaha untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan membentuk pikiran, sikap dan sungguh-sungguh hidup dalam melakukan perintah firman Tuhan. Ya. Itu adalah orang yang benar. Kesukaannya adalah supaya tujuan untuk merenungkan firman Tuhan itu adalah supaya pemikiran kita terbentuk, supaya sikap kita terbentuk dalam hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat. Jadi orang yang percaya tentunya adalah kesukaannya adalah merenungkan firman Allah itu dan setiap hari untuk melakukannya, dan firman Tuhan itu akan tertanam dan tertaruh dalam hatinya. Itulah orang yang percaya Tuhan, orang yang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya adalah dia tidak akan mau firman ini, bahkan dia tidak mau mendengarkan firman ini. Kenapa? Sebab kesukaannya adalah melakukan kejahatan dan melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Bahkan dia menghindari. Ketika ada orang yang mau menyampaikan firman, dia menghindari diri di situ, dia pergi. Karena dalam pemikirannya adalah daripada saya merenungkan firman itu tidak ada artinya dalam hidup saya, mendingan saya keluar dari situ. Itulah orang fasik, orang yang tidak benar di mata Tuhan. Ya, teman-teman.
Jadi bagaimana supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hidup kita, tertanam dalam hati kita? Yang pertama adalah kita taat. Ya. Taat atas setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan yang kedua adalah kita melakukannya. Bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita terima, tetapi kita juga melakukannya. Jadi artinya bahwa mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini, karena adalah sebab perintah Tuhan. Ya. Jadi akibat dari orang fasik ialah mereka seperti sekam yang ditiup angin yang tidak ada artinya. Apa arti sekamnya? Tahu. Artinya kayak debu itu ya, debu yang dibawa angin yang tidak ada artinya terbuang begitu saja. Begitu juga dengan orang fasik ini. Ya, itu adalah orang fasik. Ya. Nah, orang fasik digambarkan seperti sekam atau debu berjalan di jalan orang yang berdosa dan duduk di dalam perkumpulan semua. Itu adalah orang yang fasik. Ya. Jadi janganlah kita menjadi orang fasik. Ya. Janganlah kita menjadi orang-orang pencemooh, karena orang fasik atau orang pencemooh adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi, ya. Sedangkan orang yang benar di mata Tuhan adalah kesukaannya ialah hukum Taurat dan melakukan dan mentaati firman Tuhan itu dan bersaksi kepada orang lain. Itu adalah orang yang. Nah, ya. Jadi kita sebagai orang percaya kepada hamba Tuhan, marilah kita menjauhkan diri dari kejahatan, ya, dari hal-hal dunia ini. Memang bisa kita sekeliling kita ini sekarang ini bukan malahan baik, malahan banyak kejahatan. Jadi oleh sebab itu bahkan jangankan di luar, ya, bisa kita raja di kumpulan kita di asrama aja banyak hal-hal yang menggodai kita, ya. Sepertinya mencuri, itu sesuatu yang hajat yang tidak baik. Tapi di sini sekarang tidak ada yang mencuri. Kami putra senang, saya sendiri senang karena barang-barang saya sembarangan saya taruh, dompet di situ saya taruh di atas meja, makanan saya taruh. Dulu, jangan coba-coba masih ada itu pagi-pagi makanan atau uang yang kamu taruh di atas meja, nggak ada lagi. Itu orang jadi orang jahat, orang yang tidak suka untuk Tuhan. Ya. Jadi sebagai aplikasi dalam kehidupan kita adalah yang pertama adalah berusahalah yang melakukan yang benar. Artinya kita berusaha, ya, kita berusaha melakukan perintah atau firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus melakukannya, jangan kita kendor untuk melakukan. Terus menerus kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperingatkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya. Kita orang yang benar, kita yang takut akan Tuhan, mari kita saling mengingatkan. Mari kita menasihati orang-orang yang jahat, baik teman kita maupun saudara kita. Jahat itu atau melakukan kejahatan itu adalah hal yang tidak baik. Marilah kita sama-sama membentukkan diri, mengingatkan dan melakukan setiap perbuatan ini, ya, teman-teman. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang sekian sudah saya sampaikan kepada kita, ya. Marilah kita sama-sama merenungkan, marilah kita sama-sama melakukan, dan marilah kita sama-sama menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Marilah kita sama-sama menjauhkan diri dari orang-orang yang seperti orang fasik ini, ya. Marilah kita menjauhkan diri seperti orang-orang pencemooh ini, ya. Karena orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita saat ini adalah, jadi saudara, ada di mana orang benar atau orang fasik. Oleh sebab itu, jika saudara tergolong menjadi orang fasik, haruslah berubah atau mengubahnya, ya. Karena arah hidup kita adalah agar biasa menikmati setiap berkat-berkat. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama menjauhkan diri dari kejahatan dan mari kita memberi diri
dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan ya yang kita miliki. Ya, mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, terima kasih atas kebenaran firman saat ini yang telah kami dengar. Biarlah setiap kebenaran firman ini bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah kami menjauh dari orang-orang yang jahat, menjauh dari segala kejahatan, dari segala goda-godaan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, memberkati kami, sehingga kami menghindari hal-hal yang jahat di sekitar kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa suku kami yang kami mau sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita bersyukur, ya kita bersyukur Tuhan akan berkesan untuk kita atas kehidupan, kekuatan,